Ya, kemudian asyanya misalnya surat al-ladina itu alhamdulillah dapat kesempatan untuk bisa mengunjungi Universitas Diponegoro, khususnya Fakultas Teknik di program studi Teknik Industri, dan Prof. Arfan ini adalah Kaprodi dari S2-nya ya Pak, ya Prof. Terus kemudian Pak Amudzi, Pak Dr. Amudzi sembunyi di kantor Suror ya. Matur silakan Mas Deni atau mungkin dari Prof. Arfan itu. Ya Mas Deni. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Prof. Arfan, Pak Dr. Mudi, Pak Dr. Willy, kemudian Pak Ir dan Pak Ismail dan fasilitasi. Perkenalkan Pak di Indonesia, khususnya kalau memang diarahkan ke kontrak-kontrak yang multilateral. Di sini saya juga didampingi oleh beberapa rekan dari tim saya dan ada tenaga ahli Pak, nanti Ibu Rowena dengan Pak Heri. Nah, kalau tim saya di sini tadi ada satu yang lagi kamar kecil. Ini Pak Kohen, Mbak Nisa, Mbak Nana, sama Mbak Lamina sendiri dan jadi PTWF di Semarang ini udah kayak apa ya, udah membuka hubungan lah dengan Undip, khususnya untuk masalah pendidikan atau pemahaman dasar terkait perdagangan ternyata itu apa. Kedepannya ada rencana mau melakukan kajian bareng atau seperti itu. Terus kemudian Pak Willy dan juga Pak Muji, ini contohnya kan kebetulan ini juga bagian dari sebenarnya kalau dari program kantor kami, Prof. Arfan kenapa mahasiswa ngawali untuk ngambil S2 di manajemen. Terus saya juga mengikuti karena saya basicnya dulu teknik industri. Kebetulan 2003 sudah pernah lulus di LKM juga, Undip tadi. Terus kemudian karena pengen, ya ini tadi sebenarnya mau karena pengen tahu cara kerjasamanya itu gimana kalau kita kemudian metodologi dan segala macam, kita juga dapat masukan dari kuliahnya Pak Willy, dari kuliahnya beberapa profesor yang lain pun kami juga jadi sama. Awalnya juga karena di Fakultas Ekonomi Bisnis kan juga ketemu dari mulai zaman masih dekannya Pak Rektor, terus kemudian sekarang Pak Faisal. Jadi kita sering kita sih ketemu industri keuangan itu kita cukup fokus ya, sama kayak kebetulan Prof menginisiasi untuk adanya kerjasama dengan IAP, terus nanti dengan Ikatan Manajemen Resiko. Nah itu juga langkah yang sebenarnya dengan perguruan tinggi, dengan kami yang di lapangan itu penting untuk seperti itu terus. Nah kemarin sekilas juga Mas Dhani sudah lapor sama pimpinan juga begitu ya. Banyak hal yang kadang-kadang kita punya mungkin di lapangan itu, oh ini begini, caranya begini. Tapi juga butuh legitimasi dari akademis, itu supaya akan lebih komprehensif dan kuat gitu ya secara apa. Terus kemudian Pak Musi dan Pak Willy sebagai pembimbing kami Pak. Jadi bisa kayak kemarin kami sampaikan di karya kami itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tolong kami dibimbing itu. Bagaimana, apakah nanti akan kita teliti lebih detailnya begini, faktor ini ya kan, Bapak-bapak yang lebih paham gitu, sehingga nanti akan keluar entah jurnal penelitiannya, entah apa, sehingga ketika para pimpinan di Kementerian Perdagangan ataupun apa, itu akan tambah kuat ketika mengusulkan misalnya sama Presiden atau memang kebijakan atau regulasi pemerintah yang berkaitan dengan itu. Ya. Jadi berposisi sebagai pembimbing kami selalu gitu ya. Iya. Jadi ya, Bapak, Ibu, Mbak-mbak semuanya. Ya saya senang sekali ya kalau ya pada prinsipnya kita senang dan menyambut baik dengan apa yang digagas Pak Ideawan gitu ya, untuk kerjasama. Nah, sebenarnya ada berapa dengan peran regulator ya, atau mungkin badan pengatur. Jadi di sini hanya kami komparasikan, kami sudah komparatif adanya dengan yang sudah dilakukan di beberapa negara dengan yang di Indonesia. Jadi untuk teknologi ini merupakan satu lagi bidang industri dengan fokusnya yaitu teknologi optimasi industri. Nah untuk bidang ilmu pengetahuannya ada teori kualitas, ada teori operasional, ada teori industri, sama kualitas kontrol di bidang itu. Nah untuk bahan di sini ini sudah lakukan terlalu banyak sifat kita juga pakai software dan juga di sini ada beberapa kecil ada teori kualitas, ada teori
terkait transportasi untuk penerima. Terus Ini agak sedikit dipaksakan Mas Den. Karena begitu kemarin malam sudah curhat sama saya kalau itu hitungan agak mumbang. bukan Pak, ini ketika Mas kan saya memang basicnya ekonominya tapi lebih ke ekonomi akuntansi. Mungkin yang salah satu lab yang mengaku adalah teknologi yang berkaitan dengan komputer. Di lab ini kami mengampu beberapa mata kuliah seperti logical programming, kemudian ada IoT atau Internet of Things, kemudian ada APSI, ada SICOM, di Pancasila. Terus lagi. kemudian ada SICOM atau simulasi komputer. Jadi kita akan mensimulasikan bagaimana model-model, misal ada perancangan pembuatan suatu produk dari awal dari bahan-bahan hingga produksi. Sama kemudian kita mengampu PTI atau praktikum proyek industri. Jadi untuk yang simulasi ini salah satunya proyek terakhir dengan Brida. Jadi mereka membantu untuk mengharvest atau memanen data yang ada di tiap kota. Terus kemudian kita modelkan begitu. Terus kemudian untuk bisa tahu 2045 itu status ketahanan pangan di Jawa Tengah itu seperti apa. Siapa namanya tadi? Raihan. Raihan, oke. Selamat siang. Nomor mahasiswa? 2107012147. Nah, agak penting Pak Viola apa? Ayo, Saya dari Studi Manajemen dan Kewirausahaan, Ya. selaku koordinator dari lab ini. Ya. Izin mungkin memperkenalkan tentang laboratorium kami. Untuk laboratorium ini sendiri sesuai dengan namanya berfokus pada manajemen dan kewirausahaan, manajerial, pemasaran, industri kecil menengah, strategic management, juga pengukuran kinerja perusahaan. Ini ada untuk dosen studionya, untuk Bapak Susatyo sebagai kepala lab dan Pak Heri daripada Minto sebagai dosen ahli. Untuk Pak Heri dan Pak Darminto juga lebih fokus ke pengadaan atau analisis estimasi biaya, koordinasi manajemen perusahaan industri, ekonomi teknik, kewirausahaan, strategic management, marketing management, juga strategic business. Lalu untuk kegiatan kita sendiri, untuk tiap tahunnya kita mengadakan 2 Pak untuk kegiatan. Dan yang luar biasa Mas Den ya. Kami juga terima kasih. Nanti insya Allah ini akan menjadi awalnya. Pak kaget ya. Lalu Pak Musi, Pak Anu, Pak Billy, Pak Tunur semuanya. Mungkin ada yang sampai Mas Den. Ya, dari kami Pak, terima kasih Pak Prof. Arfan, Pak Dr. Muji, Pak Dr. Willy, bahwa kunjungan kami ke sini dan juga setelah melihat, yaitu saya kaget ternyata cakupannya luas. Dan ya harapannya tadi Pak, kedepannya memang kalau nanti ya tidak ada harapan bisa menjadikan sebuah mulai kerjasama yang baik, karena analisis secara objektif. Yes. Ya, jadi di situ tidak ada keberpihakan atau apa, sehingga nanti hasilnya kebijakan itu bisa memberikan manfaat yang lebih baik ke depan.